because there are not a lot of Muslims here in Bolivia. Whenever they see with our costume, with our dresses, and with the head cover, people, wherever we go, they always ask. So they ask about Islam if they have time. Wherever we go. Inshallah, I hope may Allah Subhanahu wa Taala guide the people of Bolivia, guide the people we are going to meet. Inshallah, we are just going to pass the message, but it's Allah who is going to put in their hearts the seed of Islam. Inshallah. Di sekitar Danau Titicaca, terdapat beberapa floating island atau pulau terapung. Warga membuatnya dari sejenis akar-akaran, bernama totoran. Biasanya pulau terapung hanya untuk tempat berkunjung para turis, dan di baliknya terdapat pemukiman warga. Tak seperti kota, di sini suasananya lebih sepi dan tenang. Tidak banyak warga. Darle, acá si usted gusta. Alguna vez es lo que, bueno, nosotros ya se vino a preguntar porque nosotros estamos cubiertitos, ¿no es cierto? Sí. Es parte de nosotros, de nuestra creencia, creemos solamente en Dios. Ya. Y adoramos solamente, nada más que a Dios, no sabemos cómo es Dios, nadie ha visto a Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues si en algún momento tú gustas leer, Ya. te obsequiamos esto. Bueno. ¿Ya? Bueno, muchas Aquí gracias. tiene, Bueno. ok. Mayoritas agama di sekitar Danau Titicaca menyembah alam semesta mengikuti leluhur. Kami beruntung bertemu salah satu warga lokal yang terbuka mendengarkan dakwah kami. Do you know about Islam before? ¿Usted sabía antes del Islam, alguna vez ha visto así a nosotros, personas como nosotros antes que hayan venido? Sí sabía, pero casi no entiendo ahora eso. Sí, aquí voy a decir. Claro, Sí. Claro. Oh, yeah. What do you think about Islam when you know it? Ahora digamos que un poquito lo hemos explicado. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que entiende usted? ¿Cómo ve? ¿Qué le parece? Ah, sí, está bien, porque como ya voy a ir, entonces, Bueno, evitar sí. tu visita y un poquito más. Pues nosotros tenemos una cosa dentro de nuestra religión, que es nosotros comemos con la mano. Claro, sí. Nosotros cuando comemos, primero decimos Bismillah, en lo que significa en el nombre de Dios. Luego agarramos con los 3 deditos, agarramos y es de la sunna de nuestro profeta Muhammad, que él comía así, que comía con las manos. Mejor no comer en silla, nosotros mejor comer así, nos sentamos y en comer, el piso. porque así presionas parte de tu estómago, ¿no? Y el momento de que tú estás comiendo, entra menos. No es bueno llenar todo el estómago, ¿no? Sí, sí. Esa es la manera en que nosotros, por ejemplo, comemos, ¿no? Así. Jadi salah satu misi kita adalah untuk memperkenalkan agama Islam kepada orang-orang yang tinggal di pinggir lapas dan tentunya mengajarkan mereka tentang dasar-dasar Islam yang sangat simpel, yaitu cara makan dengan menggunakan tangan 3 jari. Setelah berputar di pemukiman, kami tidak menemukan warga yang lain. Katanya mereka sedang sibuk di ladang. Sekarang memang sedang masa panen, maka kami pun memutuskan untuk melanjutkan dakwah di jalan. Tapi orang yang pertama kami temui meminta kami untuk pergi. Ini salah satu kendala untuk berdakwah di daerah sini karena tidak semua masyarakat yang tinggal di sini berbicara bahasa Spanyol. Kebanyakan mereka berbicara bahasa Aymara, yaitu bahasa asli dari sini. Kami melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan sejumlah orang. Melakukan street dakwah seperti ini memang merupakan tantangan tersendiri bagi Muslim di lapas. Pasalnya warga yang tinggal di desa sangat tertutup. Meminta waktu sedikit saja untuk berbicara sulit, apalagi ketika mereka melihat kamera. Alhasil kami harus diam-diam mengambil gambar mereka. Ternyata cukup sulit untuk melakukan dakwah di sini karena kebanyakan orang-orang di sini kurang terbuka kepada orang baru. Sebenarnya terkadang mereka mengizinkan kita untuk berbicara, tetapi ketika melihat kamera, mereka melarikan diri begitu saja. Terbukti saat kami berpura-pura membeli makanan di warung. Baru saja memulai dakwah, ia langsung pergi.
Tapi ada juga orang yang meluangkan waktunya untuk mendengarkan kami. Yang lebih terbuka justru warga negara asing yang sedang berlibur di sini. Meski sulit, dakwah yang kami lakukan hari ini diniatkan semata karena Allah. Berdakwah merupakan tugas mulia dalam pandangan Allah. Orang yang berdakwah akan mendapatkan predikat khairu ummah atau sebaik-baiknya umat. Seperti hadis riwayat Muslim, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia mengubah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, hendaknya mengubah dengan lisannya. Kalau tidak bisa, maka dengan hatinya. Dan yang demikian adalah selemah-lemah iman. Bolivia, negara yang terletak di tengah Amerika Selatan ini, memiliki daya tarik dan pesona alam yang indah. Ibu kotanya juga menawarkan keunikan. Iya, hanya disinilah kita bisa melihat dan merasakan transportasi kereta gantung. Bukan hanya suasana kotanya, keramahan Muslim di sini juga membuat hati damai. Meski kami sedang berada di negara minoritas. Alhamdulillah, perjalanan ini membawa saya bertemu dengan para Muslim yang sangat inspiratif. Salah satu yang khas di Amerika Latin, terutama di Bolivia, keanekaragaman hayatinya. Januari hingga Juni, masa panen bagi para petani. Lihat, cantik sekali warna tumbuhan ini. Tapi ini bukan bunga, melainkan makanan pokok dari warga yang ada di Uyuni ini. Kalau di Indonesia kita makan nasi, mereka makan ini namanya quinoa. Dan quinoa ini hanya bisa tumbuh di dataran tinggi yang bersuhu dingin seperti di sini. Nah, di sana sedang ada beberapa orang yang sedang panen quinoa. Kami penasaran mau melihat. Vamos! Iya, quinoa. Di Indonesia mungkin kita hanya bisa melihatnya di supermarket besar. Tapi di Bolivia, saya bisa langsung melihat ladangnya. Quinoa merupakan sejenis biji-bijian yang berasal dari daerah pegunungan Andes. Karena bebas gluten dan tinggi protein, tumbuhan ini menjadi makanan pokok yang sangat disukai masyarakat. Daerah yang terkenal menjadi pusat pertanian quinoa di Bolivia, Uyuni, terletak di Departemen Potosi dan Oruro. Ketinggiannya mencapai lebih dari 3.600 meter di atas permukaan laut. Karena vegetasinya inilah, di Uyuni, quinoa tumbuh sangat subur. Wow, jadi mudah sekali cara memanennya karena tanahnya kering. Langsung cabut, dia langsung lepas dari tanah. Dan yang dipanen itu yang warnanya sudah menguning seperti ini. Quinoa sudah dikonsumsi manusia sejak 6.000 tahun lalu. Namun baru 6 tahun terakhir ini, varietas biji-bijiannya mulai banyak dijual di pasaran. Sekitar 45% masyarakat Bolivia mengandalkan pertanian quinoa untuk mencukupi kebutuhan. Dan sekarang sudah termasuk dalam kategori superfood. Jadi setelah dikumpulkan seperti ini, nanti kita bawa ke bawah sana dan dipisahkan dari batangnya sehingga bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Biasanya satu petani dapat menghasilkan 100 kg quinoa dalam satu kali panen. Tapi tak jarang jumlahnya berkurang karena hama yang datang. Pasalnya, para petani di daerah sini tidak menggunakan pestisida. Jadi plastik ini dipasang untuk menakut-nakuti binatang-binatang atau hama, terutama burung yang suka memakan quinoa-quinoa ini. Nah, ini sebagai pengganti orang-orangan sawah. Sayang sekali saya hanya bisa melihat proses panen quinoa sampai sini karena membutuhkan waktu berhari-hari sampai ke proses selanjutnya. Tapi nanti saya akan mencari tahu seperti apa cara mengolah quinoa hingga menjadi makanan.